Ini adalah cabai yang beli tanam langsung di lahan, sahabat. Jadi lahan ini beli buatkan bedengan, kemudian beli tanam di sini cabainya. Pertumbuhannya cukup baik, sahabat ya. Jadi beli tidak melakukan pemangkasan sama sekali, akan tetapi jumlah dari cabang-cabangnya cukup banyak, sahabat. Nah, mengapa beli tidak melakukan pemangkasan? Beli sudah sering jelaskan bahwa beli menghindari yang namanya pemangkasan pada cabai di usia-usia dini seperti ini. Karena apa? Karena batang bawahnya ini masih sangat kecil, sahabat. Jadi seperti ini ada tunas air seperti ini, beli biarkan saja. Kalau yang bagian bawahnya juga beli biarkan saja seperti ini. Nah, nanti ketika ini membesar, sahabat, ketika tunas ini yang besar, ini akan membantu proses transportasi nutrisi dari bawah, sahabat. Seperti itu. Jadi transportasi nutrisi yang didapatkan akar akan mengalir ke sini dengan lebih baik. Karena apa? Karena mereka memprioritaskan juga kepada si cabang kecil ini, sehingga nanti cabang utamanya ini, cabang bawahnya juga ikut akan membesar, sahabat. Karena apa? Karena mau tidak mau, karena di sini akan ada beban dari si cabang kecil ini yang akan juga menjadi besar, sehingga batang utama otomatis akan secara alamiah juga ikut membesar. Nah, mungkin teknik ini hanya beli yang menggunakan, karena mungkin beberapa petani lain mungkin lebih cenderung untuk merempel semua ini, sahabat ya, tunas-tunas seperti ini. Akan tapi karena beli sifatnya adalah untuk hasilkan tanaman cabai yang panjang usia, sahabat. Jadi beli menginginkan tanaman cabai ini produktif sampai usia 2-3 tahun ke depan, dan kita mengurangi efisiensi atau menambah efisiensi dari biaya kita di kebun seperti itu. Karena memang Bali Organik TV yang ditekankan adalah efisiensi dalam berkebun. Nah, banyak sahabat yang ragu ya, sahabat ya. Pak, saya nggak punya tanah, saya nggak punya lahan, saya hanya bisa berkebun di polybag. Nah, sebelah sini, sahabat, ini adalah tanaman cabai yang juga usianya sama, sahabat, dengan yang sebelah, karena sama-sama di persemaian yang sama. Akan tetapi justru ini sudah berbunga, sahabat. Kalau yang ini sehat dan masih fase vegetatif, mungkin sebentar lagi muncul. Nah, sudah muncul ternyata, sahabat. Sudah masuk generatif. Akan tetapi di sini sudah lebih dulu. Nah, sudah banyak bunga yang terlihat, sahabat ya. Banyak bunga. Nah, ini, sahabat. Sudah ada bunga, makanya ini sudah ada bakal buah, sahabat. Ini bakal buahnya, sahabat ya. Ngeblur. Nah, sudah muncul bakal buah seperti ini, sahabat. Jadi artinya bagi sahabat yang hanya bisa berkebun di polybag, jangan berkecil hati. Sekali lagi, jangan berkecil hati, karena banyak keunggulan di polybag yang tidak bisa kita dapatkan di lahan langsung, sahabat. Begitu juga banyak keunggulan di lahan langsung yang tidak bisa kita dapatkan di polybag. Jadi kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kedua-duanya bisa kita maksimalkan sehingga memberikan keuntungan bagi kita petani organik. Nah, sambil bersih-bersih, sahabat ya. Beli sendiri selalu juga menggunakan polybag, sahabat. Karena apa? Meskipun tanah beli luas, akan tapi bertani di polybag itu memberikan suatu kebahagiaan tersendiri, sahabat, karena kita bisa menghasilkan dari satu media yang sangat terbatas. Di sini juga, sahabat, bisa lihat. Ini juga tanaman cabai di polybag dan tomat cherry yang kemarin kita panen banyak dan sekarang sudah berbunga lagi, sahabat. Bunganya pun, waduh, banyak sekali bunganya, sahabat. Masuk fase generatif lagi. Ini buah yang kemarin juga belum semua kita petik, masih ada yang tertempel, sahabat ya. Tapi sudah berbunga lagi, sahabat. Nah, inilah ajaibnya berkebun organik. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan di samping kita, sahabat, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Dan ini bisa menunjang pertumbuhan tanaman kita sehingga terus-menerus produktif. Kita lihat di sampingnya juga, sahabat ya. Sudah berbunga lagi, sahabat, luar biasa. Daunnya pun hijau, sahabat, sehat. Inilah keuntungan berkebun organik, sahabat. Waduh, ini ada yang, nah, ini sudah jatuh ke tanah, kemudian nanti akan, nah, kita bisa semai di sini, sahabat. Nanti akan tumbuh lagi dan kita pindahkan. Nah, kita kembali lagi ke bedengan, sahabat ya. Jadi tanaman cabai beli yang beli tanam di bedengan juga sehat, bebas penyakit, karena keduanya beli lakukan perawatan yang berbeda. Yang di lahan langsung dan yang di polybag itu ada dua hal yang harus beli jelaskan secara rinci pada video kali ini. Nah, beli pindahkan saja ke sini yang di pot, sahabat ya, biar kita lebih enak mengulasnya.
Nah, perbedaan yang mendasar dari tanaman cabai yang kita tanam di polybag maupun di pot dengan ada yang di lahan langsung seperti ini, sahabat, jelas adalah volume dari media tempat tumbuh si tanaman. Yang di sini adalah tempat tumbuhnya itu sangat terbatas, sahabat ya. Kemudian yang di lahan tanpa ada satupun batasan. Jadi akar bisa bebas kemana saja. Kemudian yang di polybag akar akan muter-muter di sini saja, sahabat. Biasanya ngumpul di bawah, kemudian ada di samping-samping sini, sahabat ya. Bila sahabat pernah membuka media tanam bekas, maka akarnya akan ada banyak sekali di sini, sahabat. Di pinggiran sini, karena akar itu sudah bingung mau keluar lewat mana, sahabat. Nah, keduanya memerlukan treatment yang berbeda. Perbedaan jumlah media ini juga mempengaruhi apa media yang kita berikan. Sekali lagi, sahabat ya. Jadi perbedaan dari yang ini terbatas, kemudian ini tanpa ada batasnya. Di sini kita memberikan dua media yang juga berbeda, sahabat. Kalau di polybag seperti ini, usahakan menambahkan media yang kaya akan bahan organik, sehingga menyebabkan stok makanan bagi daerah perakaran itu juga akan melimpah, sahabat. Itu sebabnya tanaman di polybag ini relatif sangat subur, sahabat. Bahkan bisa menyalip si tanaman seumuran di persemaian yang sama, tapi kita tanam di dalam bedengan seperti ini. Kemudian yang kedua, sahabat, lingkup pemberian pupuknya nanti kalau untuk daerah bedengan seperti ini tentu saja kita tidak perlu menyiapkan apapun, karena kita ketika melakukan pemupukan susulan nanti bisa melakukannya di daerah sekitar tanpa harus khawatir ada batas atau masalah lainnya terkait pemberian pupuk susulan nantinya, sahabat. Beda hal dengan di polybag. Nah, di polybag beli selalu menyisakan beberapa senti, sahabat ya, dari polybag atas ini, sahabat ya. Ini fungsinya nanti adalah ini kita berikan pemupukan, sahabat. Nah, kita bisa memberikan pemupukan dengan cara menambahkan bahan organik berupa kompos. Juga ada kompos yang beli mix atau apapun itu pupuk organik yang sahabat bisa lihat video-videonya di koleksi video Bali Organic TV. Jadi sediakan space untuk pemupukan. Berbeda hal dengan yang di sini. Tentu saja kita tidak perlu menyediakan space apapun, sahabat, karena kita bisa melakukan pemupukan di mana saja. Yang ketiga, sahabat, masalahnya ketika nanti tumbuh, gulma akan banyak. Nah, kalau di pot dan di polybag usahakan, sahabat, sangat teliti, sangat laten dalam membersihkan gulma. Jangan sampai gulma meninggi di sini kemudian akan mengundang banyak hama yang menjadi karier atau menjadi penyintas antara virus dengan tanaman kita, sahabat. Jadi tanaman bisa kena virus itu karena ada hama di sekitar sini yang sebenarnya berminat kepada gulma yang tumbuh di sini. Sedangkan kalau di lahan bedengan seperti ini, tentu saja karena tempatnya luas, gulma-gulma seperti ini tidak akan cepat memenuhi dari bedengan kita. Tempat jaraknya tidak akan terlalu padat, berbeda dengan di sini, sahabat. Biasanya kalau di sini kita biarkan 2 minggu ini sudah penuh, sahabat, dengan gulma. Nah, bagaimana kalau ada serangga yang masuk ke sini kemudian membawa virus kemudian menginfeksi dari tanaman kita? Tentu ini akan sangat menyakiti dari tanaman kita di polybag. Kemudian yang keempat adalah titik jenuh media. Artinya ketika media itu bisa saja rusak atau jenuh, ini memiliki perbedaan antara yang di bedengan dengan yang di polybag. Nah, yang di polybag ini, sahabat, karena kita memupuk konsisten dan pupuknya cenderung muter-muter di sini aja, sahabat. Jadi ketika kita berikan POC, POC itu terserap ke sini dan yang keluarnya sedikit, sahabat. Nah, di sini akan mengalami yang namanya jenuh pada media. pH tanah bisa mulai turun, sahabat. Kemudian ini akan membuat tanah kita menjadi jenuh atau asam seperti itu, sahabat. Nah, tetapi untuk tanah beli masih sangat gembur, sahabat ya. Jadi masih aman seperti itu. Tentu saja karena kita menggunakan pupuk organik. Pupuk organik berbeda dengan pupuk kimia sintetis. Kalau pupuk cair organik itu memang ada residunya, sahabat. Setiap pupuk apapun yang kita taruh ke sini, bahan-bahan organik pasti meninggalkan yang namanya residu. Tetapi pengertian residu organik itu berbeda dengan residu kimia. Residu pada umumnya pengertiannya adalah apa yang ditinggalkan, sahabat. Nah, kalau kimia sintetis tentu saja bahan-bahan sintetis masih tertinggal di sini, sahabat, sehingga menyebabkan penurunan dari pH tanah kalau kita berikan secara terus-menerus seperti itu. Sedangkan untuk residu dari pupuk organik, residu organik itu merupakan tinggalan bahan-bahan organik, sahabat, sehingga nanti juga akan bisa
diuraikan oleh mikroorganisme. Pentingnya kita menjaga mikroorganisme tetap hidup dan tetap sehat di media polybag kita, karena itu akan membuat pH tanah kita juga akan semakin tinggi. Beberapa jenis Rizobacter bahkan membantu pH tanah menjadi normal. Nah, itu yang perlu sahabat perhatikan. Mudah-mudahan sahabat tidak men-skip materi ini sahabat ya. Nah, lantas apakah yang di bedengan juga tidak ada kelemahannya? Tentu saja sahabat. Pupuk yang kita berikan bisa saja justru memupuk tanaman yang tidak seharusnya kita pupuk. Misalkan ketika di sini tumbuh seperti itu sahabat. Nah, misalkan seperti ini sahabat. Di sini ada selada merah. Dulu kami tanam selada merah di sini, dan kemudian mungkin ada biji yang jatuh dan tumbuh seperti itu sahabat. Nah, tapi ini kalau selada merah masih bisa kita konsumsi. Akan tapi kadang ada jenis-jenis rumput tertentu yang tumbuh besar di samping tanaman kita, karena ternyata POC-nya itu atau pupuk organiknya itu justru memupuk yang ada di sini seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi kerugian di tanaman kita di bedengan. Makanya ketika kita membuat bedengan sahabat, usahakan kita selalu juga membersihkan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar cabai kita. Kemudian untuk serangan hama dan penyakit relatif sama sahabat ya. Keduanya memiliki risiko yang sama. Jadi tergantung pintar-pintar sahabat untuk merawat tanaman sahabat, merawat media agar terhindar dari berbagai jenis penyakit. Datangnya penyakit tidak hanya karena lingkungan yang kotor sahabat, hanya lingkungan yang kita salahkan, akan tapi pola kita dalam menyiram, kemudian memperlakukan tanaman juga bisa mengundang yang namanya penyakit sahabat. Kemudian untuk masa panen sahabat ya, ini udah muncul bakal buah sahabat. Masa panen sahabat, seperti yang beli tadi perlihatkan, ternyata memang masuk ke fase generatif lebih cepat si polybag. Karena apa? Tentu saja di sini karena medianya terbatas, kemudian perakaran itu akan lebih mudah mendapatkan stres, rangsangan stres yang membuat tanaman memiliki insting untuk cepat-cepat berproses ke fase generatif. Sebenarnya mereka menuju ke fase generatif adalah ketika perakaran mereka itu sudah merasa waktunya untuk berkembang biak sahabat. Jadi mirip seperti binatang sebenarnya. Ketika binatang merasa sudah waktunya untuk berkembang biak, melanjutkan keturunan, begitu juga dengan si tanaman. Itu yang beli pelajari selama ini secara praktek sahabat ya. Jadi ketika tanaman sudah merasa cukup waktu untuk bisa masuk ke fase berbuah, memperbanyak diri, maka mereka akan memperbanyak diri. Dengan media yang berbatas seperti ini sebenarnya lebih cepat mereka untuk mengambil keputusan untuk mengeluarkan bunga dan bakal buah mereka. Sedangkan kalau di di tanah langsung seperti ini sahabat ya, biasanya mereka masih asik untuk tumbuh secara vegetatif. Akan tetapi jangan khawatir, keduanya akan sama-sama masuk ke usia generatif yang tidak terlalu jauh sahabat. Bagaimana dengan usia tanaman Pak? Apa benar kalau kita tanam di tanah langsung akan mendapatkan usia tanaman yang lebih panjang? Nah, itu ada benarnya sahabat, tapi juga tidak mutlak benar 100%. Karena apa? Karena beli, nah sahabat bisa lihat video-video tahun 2018, beli menanam sekitar 200 lebih polybag cabai, bahkan ada yang 2 cabai dalam 1 polybag, dan sekarang pun beli juga melakukan hal yang sama. Nanti beli kasih lihat ada cabai yang ditanam dalam 1 polybag dengan 2 batang cabai, dan itu pun umurnya sampai 2 tahun sahabat. Jadi silahkan ikuti video beli 2018 atau 2017 ya, 2018 kira-kira seperti itu sahabat. Ada cabai-cabai yang sudah usianya 2 tahun itu di polybag sahabat. Nah, jadi tidak sepenuhnya benar apabila kita menanam di lahan langsung maka akan lebih panjang umurnya, tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Kemudian untuk produktivitas sahabat ya, jangan khawatir sahabat, antara yang di polybag yang di lahan itu sama saja sahabat, tidak ada perbedaan yang mencolok, semua bisa menghasilkan keuntungan bagi sahabat petani organik semua. Karena biaya organik di balik organic farming teknik ini sahabat ya, ini sangat-sangat murah. Kita manfaatkan apa yang ada di alam, kemudian kita olah menjadi pupuk, pestisida nabati, dan semuanya sehat, semuanya produktif dengan biaya yang murah. Itulah intisari channel ini sahabat. Jadi produktivitas akan sama-sama baik sahabat, mau di bedengan, mau di polybag. Jadi bagi sahabat yang ingin berbisnis pertanian dengan cara menjadi seorang petani yang ingin mendapatkan keuntungan, silahkan mencoba metode bertani ala balik organic farming. Bila di awal-awal mungkin agak susah karena kita namanya juga kita adaptasi dari satu hal yang lama ke hal yang baru, pasti ada halangan sahabat. Akan tetapi bila sudah jalan maka luar biasa sahabat. Percaya deh sama beli. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini sahabat. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat yang memiliki lahan terbatas.
dan memutuskan untuk menanam di polybag. Mungkin kemarin ketika beli tunjukkan tanaman beli yang tumbuh besar, banyak sahabat yang berkecil hati, Pak saya itu hanya bisa menanam di polybag Pak, bisa nggak umurnya panjang seperti cabai Pak? Tentu saja bisa sahabat, silahkan tengok lagi video beli di tahun 2018. Oke, cukup sekian video beli kali ini. Beli mau lanjut kerja, mudah-mudahan sahabat yang belum mengikuti secara penuh bisa bertanya di kolom komentar. Beli suka sekali membacanya. Jangan lupa sahabat untuk tetap selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Panen setiap hari.